Perkenalkan, nama saya Marta Angelika Stephanie Mitumamo, biasa dipanggil Ica dengan NIM 24030110135. Perkenalkan, saya Yanti Marinkisone, akrab disapa Yanti dengan NIM 2403010172. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang konsep dasar yang akan kita pakai, yaitu sistem. Jadi sistem merupakan kumpulan elemen atau bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita membahas sistem administrasi negara, maksudnya kita lihat negara itu sebagai satu kesatuan dengan banyak bagian yang saling terkait. Betul sekali. Sekarang kita mulai dari lingkungan strategis dulu. Lingkungan strategis terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kondisi dalam organisasi negara kita, seperti struktur pemerintahan, sumber daya manusia, dan aturan yang kita punya. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi kondisi di luar negara kita, seperti perubahan politik dunia, ekonomi global. Jadi, negara harus pintar-pintar adaptasi sama kondisi dalam dan luar supaya tetap kuat ya. Iya, betul sekali. Kalau kita membahas sistem administrasi negara Indonesia yang jadi mesin pelaksana pemerintahan. Sistem ini harus rapi, efisien, dan harus memiliki tanggung jawab menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat. Sistem administrasi ini juga didukung dengan aturan hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan yang berjalan bersama. Terus negara sendiri kok bisa terbentuk, apa yang menjadi syarat supaya negara itu bisa? Nah, negara itu harusnya punya 4 unsur utama, yakni wilayah atau daerah yang jelas, penduduk sebagai warga negara, pemerintahan yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, dan pengakuan dari negara lain di dunia internasional. Kalau keempat unsur itu sudah lengkap, maka negara dianggap sah. Tapi kenapa ya hubungan antar bagian dalam administrasi negara? Karena kita melihat administrasi negara sebagai sebuah sistem, seperti mesin besar yang mempunyai banyak subsistem. Contohnya administratif, politik, dan hukum. Masing-masing subsistem ini harus saling terhubung dan sinergis supaya mesin negara bisa berjalan dengan lancar. Jadi setiap bagian punya peran dan harus nyambung supaya tidak kacau ya. Tepat. Selanjutnya, konsep penyelenggaraan negara di Indonesia itu artinya bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya secara nyata, seperti membuat kebijakan, melaksanakan hukum, dan memberikan pelayanan publik. Konsep ini juga menekankan prinsip demokrasi dan kedaulatan. Saya pernah mendengar kalau administrasi negara harus berdasarkan kedaulatan negara. Bagaimana itu bentuknya? Kedaulatan negara itu seperti kekuasaan tertinggi di dalam negara. Artinya semua keputusan dan kekuasaan itu ada di tangan negara, tapi harus dijalankan berdasarkan aturan hukum dan aspirasi rakyat. Administrasi negara bertugas memastikan kekuasaan itu berjalan adil, transparan, dan bertanggung jawab, bukan sewenang-wenang. Keren sekali. Nah, sekarang kita hidup di era kecerdasan buatan seperti AI. Bagaimana hubungan demokrasi dan inovasi penelitian? Seru sekali, AI bisa digunakan menjadi alat dalam inovasi penelitian, misalnya mempercepat pengelolaan data, membantu analisis kebijakan, dan mensimulasikan dampak keputusan. Di sisi lain, demokrasi, AI bisa mempermudah partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Tapi yang penting, penggunaan AI harus diawasi supaya tidak disalahgunakan. Jadi, semua topik ini saling berkaitan dan penting buat masa depan pemerintahan kita. Betul sekali, makanya kita harus paham konsep-konsep ini supaya kita bisa ikut berkontribusi membangun Indonesia yang adaptif dan berdaya saing di era modern. Baik, sekian penjelasan kami tentang sistem administrasi negara. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.